Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita berbahagia karena Tuhan berikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya lagi. Oleh karena itu, sebelum kita membaca, merenungkannya, dan memikirkan apa yang harus kita lakukan, maka marilah kita meminta pertolongan dalam doa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena begitu besarnya kasih-Mu dan begitu baiknya Engkau menolong kami bertahan sampai saat ini. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah dan jelaskanlah kebenaran-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-13, yaitu jangan membunuh. Ini merupakan hukum Taurat yang kita kenal sebagai hukum Taurat yang ke-6. Rasanya ini sangat jarang dikotbahkan oleh pendeta-pendeta atau mungkin guru-guru agama di setiap pengajarannya. Karena jangan membunuh terdengar merupakan sebuah dosa yang sangat jarang dilakukan orang-orang Kristen, dan itu semua orang sadari bahwa sebuah kesalahan besar. Namun jangan membunuh ini, kalau kita melihat dari bahasa aslinya, maka membunuh diartikan bukan sekedar pembunuhan yang sekedar langsung mematikan seseorang, tetapi pembunuhan ini juga bersifat atau dimulai dari adanya niat kemarahan terhadap seseorang. Oleh karena itu, inilah juga yang dijelaskan kepada murid-murid Yesus dan kepada orang-orang Farisi dalam Matius pasal yang ke-5. Yesus di sana mengutip bagaimana Musa sebenarnya mengajarkan bangsa Israel untuk tidak membunuh. Maka Yesus kembali mengaitkan antara membunuh dengan kemarahan seseorang terhadap saudaranya. Maka sesungguhnya membunuh ini diawali dengan niat yang sangat jahat dan menginginkan seseorang untuk tidak ada lagi dalam dunia. Maka sebenarnya akar permasalahannya ialah seorang Kristen harusnya tidak boleh menyimpan kebencian atau dendam kepada banyak orang atau kepada seseorang. Maka ini jugalah yang membuat kita sering didorong untuk mengampuni seseorang bahkan sebelum matahari itu terbenam. Ketika matahari terbenam, maka amarah kita pun harusnya padam. Dan orang yang membunuh adalah mereka yang memiliki niat-niat tertentu yang mencoba menguntungkan dirinya. Mungkin mereka tidak sekedar menguntungkan diri dalam hal materi, tetapi bisa saja saat mereka hatinya panas, mereka melampiaskan kepanasan hatinya dengan cara membunuh seseorang. Maka kata yang digunakan di sini ialah murder atau membunuh ini ialah kata yang merujuk kepada bukan sekedar sengaja atau tidak sengaja, tetapi dua-duanya. Janganlah engkau membunuh, ini perintah daripada Tuhan, membunuh baik sengaja ataupun tidak sengaja. Maka ketika kita mengingat bagaimana Musa membunuh seorang Mesir yang dimana hatinya awalnya marah kepada mereka karena bangsa Israel itu sangat dianiaya dan itu disaksikan sendiri oleh Musa. Maka Tuhan marah kepada Musa. Walaupun Tuhan telah memilih bangsa Israel sebagai bangsa yang dikasihinya, tetapi Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk berbuat yang demikian. Pertanyaannya ialah mengapa Tuhan sampai melarang kita untuk membunuh, bahkan jangan sampai ada niat di dalam hati kita untuk membunuh. Karena hidup seseorang adalah milik Tuhan. Manusia, baik ia orang percaya ataupun dia tidak percaya, pada dasarnya mereka dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Setiap orang adalah orang yang berharga di mata Allah, sehingga tidak ada yang berhak mengambil nyawa seseorang. Maka pertanyaan yang harus kita ajukan dalam diri kita ialah, apakah aku sekarang sadar bahwa aku adalah gambar dan rupa Allah yang begitu berharga, yang begitu dicintai Tuhan? Maka ketika kita melihat hidup kita, maka kita akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Ketika kita merasa tidak ada yang mengasihi kita, ketika kita merasa hidup kita ini sia-sia, ketika kita merasa hidup kita ini biasa-biasa saja, maka seharusnya kita meminta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan mencipta kita menurut gambar dan rupanya. Gambar dan rupa Allah diciptakan dengan sangat baik, seturut dengan kehendaknya. Bahkan kita diberikan banyak sekali hal yang menyerupai dengan Allah. Diberikan pemikiran yang baik, diberikan pengetahuan yang baik, diberikan kemampuan untuk melakukan yang baik, dan semua hal yang baik juga diberikan Tuhan kepada kita saat kita dicipta.
maka hidup kita sepenuhnya adalah milik Tuhan, dan nyawa seseorang hanyalah kehendak Tuhan yang memegangnya. Baik hidup atau mati, semua tangan Tuhanlah yang memegangnya. Oleh karena itu dalam kitab Kejadian pasal yang 9 pun sudah dijelaskan bahwa barang siapa yang menumpahkan darah, maka kepadanya akan ditumpahkan juga darah. Artinya kejahatan ini, dosa ini merupakan dosa yang begitu serius yang akan merajalela kepada dosa yang lain. Dosa ini akan sampai kepada dosa-dosa yang lain. Kalau ada orang yang membunuh, maka ia akan mencoba berbohong menutupi dosanya itu. Kalau ada orang yang membunuh, maka ia akan menyimpan sakit hati dalam dirinya. Sehingga dosa membunuh ini akan membawa kita kepada banyak dosa-dosa hal yang lain. Sehingga kalau kita mengingat, Musa tidak sampai kepada tanah perjanjian, padahal 40 tahun ia menuntun bangsa Israel. Maka salah satu yang membuat dia tidak sampai kepada tanah perjanjian itu ialah ketika ia belum bisa mengendalikan emosi kemarahannya, bahkan ia jatuh ke dalam dosa pembunuhan. Tetapi dosa sebesar apapun, Tuhan akan mengampuni setiap orang yang mau bertobat sungguh-sungguh. Maka mungkin kita tidak pernah membunuh seseorang, tetapi mungkin ada kemarahan dalam diri kita. Maka minta ampun kepada Tuhan supaya Ia mengampuni kita, dan Ia akan memurnikan setiap hati kita. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami harus mengendalikan emosi kami dan tidak boleh menyimpan benci kepada orang lain. Ampunilah kami ketika kami tidak suka dengan orang lain, tolonglah kami mengendalikan diri kami. Terpujilah nama-Mu, Yesus yang telah mengampuni kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.